Kenapa sih harus ada standarisasi halal atau harus ada sertifikasi halal? Seperti kita ketahui bahwasannya populasi penduduk muslim di dunia itu semakin hari semakin meningkat, dan hal ini mungkin akan menjadi peluang dan menjadi sebuah tantangan bagi kita bahwasannya ini akan membuka market yang lebih luas bagi para pelaku industri. Bukan produksi serat atau fiber making. Yang kedua, itu setelah proses spinning ada proses pembuatan kain atau fabric making. Di sana pun ada pembuatan grey, baik itu mesin knitting ataupun non woven, penyempurnaan kain. Karena ada proses bagging, printing, finishing yang paling banyak menggunakan bahan-bahan semi-tone. Begitu. Yang terakhir, ini untuk produksi garmennya sampai nanti akhirnya bisa kita gunakan seperti sekarang. Jadi secara hulu ke hilir prosesnya kurang lebih seperti ini. Nah, kita mulai masuk ke titik kritis nih. Apa saja sih yang memungkinkan dan harus kita persiapkan, harus kita cek di produksi kita masing-masing dan potensinya. Yang pertama, di mesin-mesin pembuat kain atau fabric making itu memungkinkan menggunakan bulu sikat mesinnya itu yang terbuat dari bulu babi. Yang kedua, untuk spinning dan juga fabric making itu berpotensi menggunakan wax, baik itu wax secara langsung ataupun cooling oil. Yang ketiga, ini wilayahnya yang dua ini lebih banyak di finishing yang tadi saya sampaikan. Jika mengandung unsur babi, misalnya porsin pankreatik atau aminase, itu pasti termasuk ke kategori non halal. Ini pun sama. Kalau misalnya mengandung fatty acid atau fatty alkohol dari lemak babi akan sama. Nah, terakhir untuk batik itu pun masih memungkinkan untuk pembuatan malamnya. Kalau ada lemaknya itu yang berasal dari lemak babi, itu pun berpotensi masuk ke kategori non halal. Ini fixing, emulsifier, dan softener. Ini juga memungkinkan. Nah, untuk bahan baku surfatannya, kalau dari mineral oil atau fatty acid yang non alkohol dari tumbuhan, ini aman. Tapi kalau dari sini, ini pasti akan mendapat telusur pada saat tadi sertifikasi. Mungkin yang tadi seperti kita mention di awal, cooling oilnya nih yang harus dicek. Kalau untuk pre-treatmentnya di proses untuk yang fungsi-fungsi untuk wetting dan scoring agent. Untuk di dyeing untuk leveling dan sopping agent itu juga biasa menggunakan zat-zat yang tadi. Dan terakhir untuk finishing itu di softener. Itu juga Bapak Ibu harus cek di TDS dan MSDS. Apa itu sertifikasi halal? Boleh lihat ke atas. Jadi sertifikasi halal ini adalah proses penilaian dan verifikasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi halal terkait untuk memastikan bahwa suatu produk atau layanan memenuhi standar kehalalan dalam Islam. Nah, di sini kalau dibahas tentang standar, ya, standarnya standar apa yang akan digunakan? Kita mengenal kalau dalam Islam itu ada mazhab untuk satu masalah, tapi ada berbagai macam perspektif jawaban. Gitu. Nah, maka di Indonesia standar yang digunakan adalah fatwa MUI. Karena MUI ini adalah wadah dari organisasi ormas Islam yang ada di Indonesia, mereka duduk bersama ya untuk menetapkan, untuk memfatwakan suatu masalah untuk menjadi ketetapan hukum yang nanti bisa dijadikan referensi oleh kita. Nah, ini adalah hal yang harus dipahami oleh kita. Adapun kriteria-kriterianya mengacu kepada regulator. Siapa regulatornya? BPJPH. Nah, jadi kalau ditanya standar fashion itu apa? Ikuti aja kriterianya, 5 kriteria yang dikenal dengan sistem jaminan produk halal. Apa 5 kriteria itu? Yang pertama, komitmen dan tanggung jawab. Ya. Yang kedua adalah bahan. Yang ketiga adalah proses. Yang keempat adalah produk. Yang kelima adalah evaluasi dan pemantauan. Kalau bahannya dari non halal yang sudah diharamkan, tidak boleh digunakan. Prosesnya? Ada potensi yang disebut dengan critical point atau titik kritis. Di mana titik kritis itu adalah suatu kondisi di mana sebenarnya ini pada prinsipnya halal, tapi karena ada sesuatu proses yang memungkinkan sesuatu itu masuk, akhirnya berpotensi menjadi haram. Potensi inilah tidak ragu, maka dilakukan pemeriksaan, pengujian. Dalam konteks halal sekarang ini ada 2 komponen yang saling berkaitan mendukung, yaitu yang pertama adalah pendekatan hukum secara Islam, syariat. Yang kedua adalah saintifik, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu untuk mendukung tadi terkait dengan penetapan-penetapan itu.